Kita mulai ya. Jadi on kan dulu mic-nya semuanya. Pak. Ya, on kan dulu. Siap, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera para sahabat CPNS milenial. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera juga Bapak milenial. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Baik, sehat, dan bahagia. Sehat semua ya. Sehat, Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bahagia semua. bahagia, Pak. Iya, Pak. Ada yang keningnya kurut saya lihat nih. Enggak kan? Hah? Badannya di depan laptop, hatinya juga di sini ya. Jangan hatinya kemana-mana ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Semangat pagi. 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 Luar biasa. Semangat. Yes. Yes. Jadi pada saat mengucapkan pagi, tangannya digenggam, dilempar ke atas, depan ya, depan atas 3 kali ya, 2 tangan ya, 2 tangan, pakai 2 tangan. Nah, kemudian pada saat mengucapkan luar biasa, tarik tangannya ke bawah belakang ya, bawah belakang. Kemudian pada saat mengucapkan tetap semangat, dilempar lagi ke depan atas ya. Kemudian pada saat mengucapkan yes 3 kali, nah ini tarik ke belakang juga 3 kali ya, ke belakang bawah 3 kali ya tangannya. Coba kita ulang ya. Semangat pagi. Luar biasa. Yes. Nah, ulangi ya. Semangat pagi. Luar biasa. Yes. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Dimatikan itunya. Nah, mulai. Coba akan buka dulu langsung dari ini. Berdoa selesai. Perkenalkan, saya nama Irawadi. NIP-nya 1640801 199603104. Lumayan ya, mungkin seusia ortunya. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan beruang 4C, jabatan Widya Iswara Ahli Madya. Ini sejak 5 Maret 2018. Instansi BPSDM Prof. Kalbar, pendidikan S1 Teknik Sipil Untan, wisuda tahun 91. Ada yang sudah lahir? Atau ada yang belum lahir? S2 Belum lahir, Pak. Untan. Belum lahir, Pak. Belum lahir ya. Kedua, SDM Untan, wisuda 2001. Kemudian S2 Teknik Sipil Untan, wisuda tahun 2018. Pengalaman jabatan, pernah sebagai pejabat struktural eselon 4A, ini lebih dari 7 tahun ya. Untuk 2 jabatan kasih. Kemudian eselon 3A, ini lebih dari 5 tahun. 3 tahun sebagai kepala UPT,
1 tahun lebih sebagai kepala bidang, kemudian hampir 1 tahun sebagai kepala bagian. Lebihnya saya sebagai Widya Iswara. Kemudian statusnya KW1, ya, kawin 1 istri maksudnya. Ya. Anak 4 laki semua. Nah. HP-nya ini ya. Coba nih dimasukkan kembali saya di grup kelompok 4 ya. Ya kemarin mengeluarkan diri karena saya kira tidak ngajar kelompok 4. Rupanya ada ya. Tolong adminnya ya dimasukkan lagi ya. Karena Ya, saya perlu mengirimkan data untuk pengisian pengenalan diri dari para sahabat semua ya. Di dalam pembelajaran agenda 1, 2, 3 ini sebenarnya kita belajar tentang bagaimana merancang aktualisasi, melaksanakan aktualisasi, dan menyusun laporan aktualisasi, ya, serta bagaimana kita mempresentasikan baik rancangan maupun laporan. Ya. Jadi ada 6 indikasinya, ya. Nah, namun pada saat sekarang ya kita fokus pada A dan B saja ya. Memahami konsepsi aktualisasi dan menyusun rancangan aktualisasi. Ya. Yang C sampai F-nya ya dengan cook-nya masing-masing lah ya. Dengan cook-nya masing-masing. Oleh karenanya materi pokoknya ini ada 6 ditambah 1 standar umum penulisan ya. Kembali lagi, yang kita pelajari saat ini hanya A sama B saja. C sampai G silakan nanti dibicarakan atau dikonsultasikan dengan cook-nya ya. Konsepsi aktualisasi. Dari konsepsi aktualisasi ini ada 3 submateri. Pengertian aktualisasi, keterkaitan antara aktualisasi dengan habituasi, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi isu atau masalah. Ya, yang pertama pengertian aktualisasi. Ya, silakan dibaca dulu, dibaca dan dipahami. Ya.
Ya, jadi ini ya pengertian aktualisasi ya, menerjemahkan teori yang sudah dipelajari selama ini dari bangku kuliah sampai ke lacar ya, kemudian dipraktekkan ya, dipraktekkan. Kemudian melihat kondisi sekarang ya, apa yang kurang, apa yang belum ya. Tentunya kan kepikir nih di kepala nih ya. Itu dalam bentuk konsep kan masih dalam bentuk konsep. Nah, sekarang dijadikan konstruk. Dituliskan dalam bentuk rancangan aktualisasi. Nah, di dalam rancangan aktualisasi itu kan ada gagasan-gagasan ya. Ada kegiatan yang akan dilakukan. Nah, jadi gagasan-gagasan itu dituangkan dalam bentuk kegiatan. Nah, jadi itulah aktualisasi ya. Mulai dari teori yang kita pelajari di bangku kuliah, ya, kemudian dipelajari juga di lacar, berwujud menjadi kegiatan yang dilakukan di tempat tugas masing-masing. Ya. Terkaitannya antara aktualisasi dengan habituasi. Ya. Ya. Ini kita lihat di sini posisi aktualisasi di bawah ya. Dimulai dari merancang aktualisasi, penetapan isu ya, gagasan kreatif, tahapan kegiatan dan seterusnya ya. Terus mendukung apa? Misi ya, nilai organisasi. Di sini adalah pemecahan isunya. Nah, ini aktualisasi ya. Aktualisasi ini merupakan intervensi dari habituasi. Habit itu kebiasaan kita sehari-hari ya. Kebiasaan kita sehari-hari dan kebiasaan kita dalam melaksanakan tugas jabatannya masing-masing. Nah, disinilah ya kita mulai menerapkan sikap perilaku yang baik. Sikap perilaku yang baik sebagaimana ada di dalam nilai-nilai dasar aneka. Ada juga di dalam nilai-nilai dasar ASN ya. Itu adanya di manajemen ASN ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kita terapkan juga WOG ya. Kita terapkan juga prinsip pelayanan publik ya. Jadi di dalam aktualisasi ya, ini kita mulai dipaksa untuk melakukan hal-hal yang baik. Dipaksa untuk bersikap dan berperilaku baik. Harapannya sikap dan perilaku baik itu akan menjadi kebiasaan di dalam pelaksanaan tugas jabatan masing-masing ya. Sehingga diharapkan kalian menjadi PNS profesional sebagai pelayan masyarakat. Nah, itu harapan akhirnya ya. Atau tujuan akhir dari acara ini menjadikan para sahabat semua sebagai PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat ya. Bagaimana kita mengidentifikasi isu atau masalah ya. Pengertian dari isu menurut KBBI adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan sebagainya ya. Ada juga pengertian yang lainnya. Kemudian apa itu masalah? Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Bagaimana caranya pemecahan masalah itu? Yaitu melalui suatu proses. Cara, perbuatan, berupa ide atau gagasan dan atau kegiatan kreatif dalam memecahkan masalah. Jadi masalah itu kita selesaikan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan tadi berupa tahapan-tahapan kegiatan. Ya. Nah, apa yang harus kita miliki atau kemampuan apa yang harus kita miliki agar bisa mengidentifikasi dan atau menetapkan isu. Ini paling tidak 3 ya.
paling tidak 3, yaitu pertama kemampuan environmental scanning, ya. Scanning, tahu scanning ya? Mantau lingkungan, peduli dengan lingkungan kerja masing-masing, ya. Kemudian problem solving, kemampuan dalam memecahkan masalah, yaitu dalam hal memilih alternatif pilihan yang harus dilakukan, ya. Bisa memetakan, ya, siapa aktor yang terkait dan bagaimana perannya masing-masing. Dan yang 3 adalah kemampuan melakukan analisis. Ini seseorang dikatakan mampu menganalisis apabila dia mampu berpikir konseptual. Ya, dalam hal ini adalah mengkaitkannya dengan substansi mata pelatihan, baik pada agenda 2 maupun pada agenda 3. Kemudian mampu mengidentifikasi implikasi atau dampak atau manfaat dari sebuah pilihan kebijakan atau program atau kegiatan atau tahapan kegiatan, ya. Ini kerangka berpikir pemilihan isu, ya. Jadi isu utama yang di tengah ini sumbernya itu bisa dari individu, bisa dari unit kerja, bisa dari organisasi. Nah, itu tingkatan CPNS, ini sumbernya dari individu. Sumbernya dari individu, yaitu apa tugas pokok dan fungsi dari CPN, dari jabatan kenal masing-masing yang belum terlaksana dengan baik atau belum optimal pelaksanaannya terkait dengan manajemen ASN, pelayanan publik, atau WOG. Utamanya adalah pelayanan publik, ya. Jadi apa tugas pokok dan fungsi dari para CPNS yang belum optimal pelaksanaannya terkait dengan pelayanan publik. Ya. Nah, dari isu ini baru nanti muncul inisiatif. Jadilah di RA, dilakukan, kemudian dianalisis dampaknya, level dampak, dan keberlangsungan dampaknya. Apakah cuma selesai pada saat aktualisasi atau berlanjut setelah aktualisasi. Harapan kita, pemikiran-pemikiran tersebut, inisiatif tersebut, itu tetap berlangsung walaupun aktualisasinya sudah selesai, ya. Jadi dipilih kegiatan yang bisa diterapkan terus-menerus, gitu ya, jangka panjang. Bagaimana keterkaitan isu kegiatan dan output kegiatan dengan mata pelatihan? Ya, ini rancangan, ya. Rancangannya ada keterkaitan dengan agenda 2 dan 3, nah, kegiatan dan tahapan kegiatannya, ya. Selesai ini rancangan, kita seminar, habis seminar kita melaksanakan aktualisasi. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini harus ada buktinya, ya. Bukti aktualisasi baik dalam bentuk dokumen, aplikasi, ya, dan lain-lain. Didukung dengan dokumentasi baik berupa foto atau video, ya. Nah, kemudian ya sambil melaksanakan aktualisasi dibuat juga laporan aktualisasinya per kegiatan. Saya membuat laporan aktualisasi, maka dilakukan seminar pelaksanaan aktualisasi. Selesai seminar, maka tujuan akhirnya adalah menjadikan PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Nah, di atas ini dilihat, ya, aktualisasi ini sebagai intervensi dari habituasi, ya. Ya. Kita lihat lagi bagaimana keterkaitan isu
kegiatan dan output dengan mata pelatihan. Nah, isunya, saya ulang ya, isunya adalah terkait dengan tugas jabatan fungsional CPNS, ya, terkait dengan pelayanan publik. Mana pelayanan publik yang belum optimal pelaksanaannya, ya. Jadi mana-mana oleh tugas jabatan fungsional yang terkait pelayanan publik yang belum optimal pelaksanaannya, ya. Itulah yang dijadikan isu. Nah, dari isu ini nanti muncul kegiatan-kegiatan, ya. Jadi isunya ditetapkan, dipilih yang prioritas yang mana, muncul kegiatan-kegiatan, ya. Nah, setiap kegiatan menghasilkan output, ya, baik dalam bentuk dokumen atau aplikasi atau yang lainnya. Tentunya output ini harus didukung dengan dokumentasi, ya, foto atau video. Nah, kegiatan ini harus didukung atau terkait dengan agenda 2 dan agenda 3. Apa dukungannya? Jadi harus ada penerapan nilai-nilai dasar aneka, ya. Harus ada penerapan nilai-nilai dasar aneka. Ya, minimal 3 lah. Setiap kegiatan itu ada tiga nilai dasar dari setiap mata pelatihan. Juga ada dengan kaitan dengan agenda 2, nilai-nilai dasar ASN dari manajemen ASN. Dari BOG, ya, apa nilai-nilai dasar BOG-nya, dan prinsip pelayanan publik. Apa yang diterapkan dari prinsip pelayanan publik, misalnya aksesibel, jadi mudah diakses, ya, murah, ya, efektif, efisien, dan lain-lain. BOG misalnya komunikasi, koordinasi, ya, sinkronisasi, ya, informasi, ya, dan kolaborasi. Nah, pilih 2 atau 3, ya, lebih banyak lebih bagus. Ya, baik. On-kan mic-nya. Semangat pagi. 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 Luar biasa. Luar biasa. Semangat. Tetap semangat. Yes, Yes. Yes. Bagian yang kedua, rancangan aktualisasi, ya. Untuk sistematikanya dan standar penulisan RA sesuai contoh dan arahan untuk masing-masing, ya. Ini sistematika dan standar penulisan. Saya hanya mengarahkan ini. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang aktualisasi. Coba dibaca dulu, baca, pahami. Nanti kita diskusikan.
Mana? Dari 6 ini ada yang kurang dipahami? Silakan tanya kalau kurang paham. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Jeffrey, Pak, dari Rumah Sakit Skadau. Untuk pertanyaan untuk nomor 4, Pak, jumlah dan kualitas kegiatan minimal 4 kegiatan. Ya. Jika kita membuat kegiatan itu kan, misalnya kan kalau saya ingin membuat suatu lembar permintaan seperti itu, Pak, misalnya lembar permintaan pemeriksaan lab. Kemudian saya juga membuat untuk sistem Coba, informasinya. Bentar dulu, bentar. Jabatan Ya, Pak. Jeffrey apa? Jabatannya Oh apa? ya, maaf. Saya, Pak, sebagai penanggung jawab laboratorium Rumah Sakit RSUD Skadau, Pak. Ya, oh ya. Ya. Saya dokter spesialis patologi klinik. Kemudian rancangan aktualisasi saya, boleh ya Pak ya, saya langsung sebut aja Pak, kira-kira Boleh, Pak. boleh. Jadi untuk isunya itu ketidakoptimalan, kurang optimalnya persiapan pemeriksaan laboratorium untuk pasien di Rumah Sakit Skadau. Jadi misalnya isunya itu, jadi ada beberapa pasien yang untuk pemeriksaan laboratorium harus ada persiapan-persiapan tertentu, Pak. Misalnya seperti untuk pemeriksaan gula darah kan pasien harus puasa lebih dulu, seperti itu Pak. Bisa GDP. Nah di sini kurang optimal karena masih belum ada sosialisasinya ke pasiennya, dan juga dari kaminya, dari petugasnya juga belum ada sosialisasinya juga Pak. Jadi mau dibuat suatu bentuk, jadi kita dibuat dalam bentuk permintaan labnya tuh dibikin lebih jelas lagi. Kemudian ada juga untuk membuat sistem informasinya Pak, seperti flyer atau enggak seperti banner, seperti itu. Itu Pak dalam bentuk 2 kegiatan atau 1 kegiatan saja Pak ya, untuk dua item tersebut Pak? Ya, kalau seperti itu kan pertama kita kan merancang Ya. merancang penyuluhan atau apalah bahasanya gitu kan. Iya. Rancang penyuluhan. Di dalam merancang penyuluhan itu kan sudah 1 kegiatan ya. Nah, tahapannya kan nomor 5 ini minimal 3. Nah, dari 3 tahapan ini harus ada tahapan konsultasi dengan mentor. Iya. Ya, jadi konsultasi dengan mentor itu merupakan tahapan kegiatan ya, bukan kegiatan. Sama merancang penyuluhan ya. Yang kedua misalnya merancang media penyuluhan. Apa medianya? Tadi kan misalnya benar, leaflet atau apa ya. Nah, yang ketiga mencetak media penyuluhan. Nah, yang keempat apa? Melakukan penyuluhan. Ya, melakukan penyuluhan. Yang kelima monitoring dan evaluasi. Jadi misalnya setelah kita melakukan penyuluhan itu ya, dalam kurun waktu misalnya seminggu setelahnya, bagaimana perilaku dari konsumen, apakah mengalami perubahan atau tidak ya perilakunya sebelum ada penyuluhan dan setelah ada penyuluhan, atau setelah pemasangan banner atau pembagian leaflet kan. Jadi itu ya. Jadi konsultasi dengan mentor atau konsultasi dengan yang lainnya jangan dijadikan sebagai kegiatan. Ya. Jadikan dia sebagai tahapan kegiatan. Karena apa? Karena setiap kegiatan kita perlu konsul dengan mentor. Jadi konsul dengan mentor itu tidak cukup sekali. Ya. Berkali-kali. Bahkan setiap kegiatan kita harus konsul dengan mentornya. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang lain, silakan. Selesai ini jangan bingung lagi gitu. Ya. Selesai coaching ini jangan bingung lagi.
harus udah bisa action. Udah running dah. Going dah. Nah, jangan masih bingung lagi. Bingung mau melakukan apa gitu. Jangan. Ya, silakan. Suryatiningsih, Pak. Sebutkan nama jabatannya ya. Suryatiningsih, jabatannya ahli pertama statistisi di Diskominfo. Nah, kurang kedengaran. Keraskan suaranya. Tes. Dengar. Kedengaran nggak, Pak? Ya, keraskan ya. Ya. Suryatiningsih, Pak, dari Diskominfo, jabatannya ahli pertama statistisi. Apa? Ahli pertama statistisi, Pak. Apa itu? Seperti apa sih? Pengolahan data statistik, Pak, di Diskominfo. Ya, pengolahan data statistik ya. Silakan. Takut salah tangkap tadi nih, Pak, mau memperjelas gitu. Yang membedakan tahapan kegiatan dengan jumlah kegiatannya berarti tadi kan kalau di tahapan kegiatan itu adalah alur-alur yang kita lakukan terkait dengan isu yang kita pilih, begitu ya, Pak ya? Ya, ya. Ya. Terus kalau jumlah kegiatannya tadi berarti pilihan isunya kan, Pak? Bukan judul. Kan judul kan tadi judulnya judul besarnya ada ya. Ya. Judul besarnya ada. Judul besar ini dilakukan dalam kegiatan-kegiatan. Ya. Dalam kegiatan-kegiatan. Dalam kegiatan ini ada tahapan kegiatan. Nah, satu kegiatan minimal ada 3 tahapan kegiatan. Baru bisa disebut sebagai kegiatan. Ya. Jadi satu kegiatan itu minimal ada 3 tahapan, baru dia bisa disebut sebagai kegiatan. Nah, rancangan aktualisasi baru bisa disebut sebagai rancangan aktualisasi manakala dia memiliki 4 kegiatan. Gitu. Ya. Ini dari nomor 3 nih. Nomor 3 kan kita udah ada judul RA. Ya. Judul RA-nya udah ketemu. Nah, untuk merealisasikan ini kita harus ada paling kurang 4 kegiatan. Ya. Setiap kegiatan paling kurang ada 3 tahapan kegiatan. Tahapannya pun nanti diuraikan lagi nih. Bagaimana kita melakukannya, dengan siapa, waktunya kapan, gitu ya. Apa yang kita lakukan itu. Ya, terkait dengan 5W 1H lah. Ya. 5W 1H. Apa, siapa, ya, di mana, kapan, ya, dan bagaimana cara melakukannya. Ya. Oke, masih ada sampai di sini. Yang lain gimana? Tidak paham ya? Asep, Pak, dari Dinas Pendidikan nih, Pak. Ya. Saya ingin bertanya mengenai yang time schedule nih, Pak. Jadi untuk time schedule nih kan tadi kan dijelaskan bahwa setiap satu kegiatan itu kan ada minimal 3 tahapan. Nah, time schedule-nya ini berdasarkan kegiatannya atau tahapannya, Pak ya? Kegiatannya saja. Kegiatan ya. Ini opsional ya. Opsional. Ini sebenarnya Opsional, ya. jangan sampai dalam mencantumkan tanggal itu nanti ada yang terbalik. Ya. Misalnya yang harus duluan kok malah dicantumkan tanggalnya jadi belakangan. Itu sebaliknya gitu. Ini opsional ya. Opsional time schedule nih. Kadang-kadang ada yang minta, ada yang enggak. Kalau saya minta nih. Ya, agar jangan sampai pelaksanaan kegiatan tuh terbalik-balik gitu ya. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Tapi kalau kita buat time schedule-nya, mudah kita melihatnya tuh. Kegiatan 1 kan harus lebih dahulu dari kegiatan 2. Kegiatan 2 harus lebih dahulu dari kegiatan ketiga. Nah, mungkin nanti dari kegiatan 3 ini ada lagi yang berulang gitu ya. Ada lagi kegiatan 4 gitu ya. Nah, kalau dari time schedule gampang sekali kita merancang pelaksanaan kegiatan itu ya. Dan kelihatan apa kalau dibaca tuh jelas gitu ya. Kapan mulai, kapan diakhiri.
Jangan kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Nah, tapi itulah ya. Sebenarnya kau yang mulai, kau yang mengakhiri lah kegiatan inilah ya. Jadi aktualisasi ini kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Awal yang baik, diakhirinya juga Mengakhiri. dengan yang baik. Ya. Nah, berikut nih. Coba dibaca dulu. Jumlah
Ada yang belum dipahami di sini? Silakan tanyakan. Ya, jangan malu-malu. Silakan. Asep Pak. Ya. Asep Pak dari Dinas Pendidikan Pak, izin Pak. Dari mana, Ustaz? Dinas Pendidikan Pak. Dinas Pendidikan. Ya. Guru bukan? Bukan Pak, saya teknisnya Pak. Teknisi. Tenaga Ya. teknis. Ya. Jadi apa jabatannya? Peranata komputer Pak. Peranata komputer ya. Silakan. Pak, ini mengenai yang kontribusi ini nomor 9, kemudian 10, kemudian kualitas kita nomor 11 juga. Itu tuh kita ungkapkan dalam bentuk apa ya Pak ya kontribusinya nih Pak? Maksudnya dalam bentuk kegiatan yang sudah dilakukan kah atau berupa tabel presentasi kepuasan kah atau bagaimana nih Pak? Nah, ini nanti nomor 9 ya. Ya. Kualitas kontribusi kegiatan terhadap visi misi. Jadi nanti visi apakah mendukung visi atau tidak kegiatan itu. Ya, jadi setiap kegiatan itu apakah mendukung visi atau tidak. Memberikan kontribusi tidak pada visi. Kemudian misinya memberikan kepada kontribusi kepada misi yang mana. Jadi tidak semua misi. Mungkin satu kegiatan satu misi aja. Ya. Bisa jadi juga kegiatan berikutnya hanya pada satu misi juga. Boleh sama misinya. Jadi misi yang terkait saja. Tidak semua misi. Ya. Tapi bisa juga berbeda. Satu kegiatan misalnya yang didukung itu satu misi. Kegiatan yang dua misinya beda lagi. Jadi cukup satu saja yang dicantumkan. Ya. Tidak semua dicantumkan dalam proses rencana kegiatan ya. Rencana proses kegiatan. Kemudian yang 10 kontribusi kegiatan terhadap penguatan nilai-nilai organisasi. Nah, ada kan nilai-nilai organisasi? Di kabupaten ada enggak nilai organisasinya apa yang diterapkan? Nilai pelayanan publik. Enggak. Ada? Atau di Dinas Pendidikan apa ada? Semboyan. Semboyan pelayanan. Apa? Semboyan pelayanan. Merupakan nilai-nilai organisasi. Misalnya jujur, amanah, inovatif, bertanggung jawab atau apa gitu. Oh, kalau visi misinya tuh terwujudnya masyarakat Kabupaten Sekadau yang cerdas, berakhlak mulia dan berdaya saing. Ya, itu visi. Visi misinya. Ya. Misinya kalau beda. Nilai-nilai organisasinya itu yang amanah, santun dan profesional, Pak. Hah? Amanah, santun dan profesional. Amanah, santun dan profesional. Nah, dari kegiatan itu apa mendukung nilai yang mana dia? Nah, apakah ketiga-tiganya itu atau cuma 2 gitu. Setiap kegiatan kan bisa sama atau bisa tidak nilai yang didukung. Ya. Ya. Nah, yang nomor 11 sama 12 ini dipikirkan pada saat rancangan, tapi nanti dituliskan pada saat laporan. Tuliskan pada saat laporan, Pak. Ya, jadi kan kita udah kira-kira nih apa manfaat kegiatan kita nih terhadap kita sendiri, terhadap stakeholder, orang-orang yang berkepentingan, masyarakat tentunya, dan unit kerja organisasi kita. Dampaknya juga bagaimana? Dampak positif dan dampak negatif apabila nilai-nilai dasar tidak kita lakukan. Kita cantumkan kan hubungan yang nomor 8 ini. Keterkaitan kegiatan dengan substansi mata pelatihan. Ya. Nilai-nilai dari agenda 2 dan agenda 3. Nah, kita cantumkan, ternyata kita tidak terapkan di lapangan. Nah, apa dampak negatifnya? Kalau kita terapkan, apa dampak positifnya? Ya. Ini 11, 12 itu kita pikirkan, sudah kita pikirkan di dalam rancangan, tapi belum dituliskan. Nanti dituliskan pada saat laporan, ya, dituliskan pada saat laporan. Apa manfaat dari
aktualisasi kegiatan yang kita lakukan. Apa dampak positif atau negatif dari kegiatan yang kita Sudah lakukan. dilakukan, Pak ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Siap, Pak. Nah, bagaimana kita merumuskan isu? Ini ada caranya. Ada cara kita merumuskan isu. Kalimat isu atau masalah itu paling tidak ada 4 indikatornya ya. Disusun dari 4. Pertama, harus ada kata kerja negatif. Contohnya, tidak optimalnya, kurang optimalnya, belum optimalnya, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, harus ada kata objek. Misalnya hasil belajar apa, IPA, matematika, atau PS, gitu ya. Atau yang dokter, misalnya atau perawat ya, pelayanan medis. Kalau memang khusus ya tuliskan nih medis apa, pelayanan apa, gitu ya. Tuliskan. Jadi jangan umum ya, karena di kesehatan ini sudah banyak spesialisasinya ya. Jadi sebutkan sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Misalnya pelayanan farmasi ya, atau pelayanan administrasi ya, atau tadi yang dari statistik pengolahan data. Nah, dari sekian japungnya itu kan ada uraiannya, uraian tugas dan fungsional kan ada tuh, banyak kan. Nah, dari sekian uraian itu apa yang belum terlaksana dengan baik, belum optimal. Nah, ya. Identifikasi 3 ya. Pak izin bertanya Pak. Ya. Jadi begini, kan kebetulan isu yang ingin saya angkat itu Sebutkan dulu objek. nama sama jabatannya. Oh iya. Saya Denny Syahnur Eskom, saya di Dinas Kominfo. Jabatan saya peranata komputer, Pak, ahli peranata komputer. Ya. Jadi kembali ke yang tadi itu, kan isu yang ingin saya angkat itu objeknya itu ada di Disdukcapil, Pak. Karena kebetulan mau bangun sistem informasi nih, memintanya kan ke Kominfo gitu, Pak. Mau kita bangun. Jadi rencana saya itu saya mau membangun proses bisnisnya dulu terlebih dahulu, Pak. Tapi apakah walaupun di objeknya di dinas lain, apakah itu diperbolehkan gitu, Pak? Nah, itu kerja tim atau kerja perorangan? Kita tim, cuma dibagi Tim, ya? nanti. Nah, itu kan berarti kalau tim itu kan udah kewenangan dinas ya? Ke bagian saya juga sih, Pak, gitu. Nah, gitu. Coba cari yang terkait dengan japungnya saja. Uraian tugas dan fungsinya apa? Karena kalau kerja tim gitu enggak selesai itu sebulan itu, belum tentu selesai sebulan. Dan sangat banyak tergantung dengan orang lain. Bagus sih bagus gitu ya, bagus sih bagus. Gitu. Cuman kan nanti belum tentu selesai sebulan. Ya, banyak hambatan, banyak ini jadi ya sudah cari yang individual saja. Kalau itu kan sudah menyangkut organisasi ya. Jadi cari yang individual saja agar mudah dilaksanakan dalam 1 bulan itu. Ya. Baik, Pak. Jadi selesai dalam waktu 1 bulan ya. Siap, yang realistis, jangan yang tidak realistis. Yang bisa dilakukan selama 1 bulan. Oke? Ya, yang lain silakan. Ya. Jadi ada 4 ya. Ada 4 indikator dalam kita merumuskan kalimat isu ya. Ada kata kerja negatif, kata objek, kata-kata subjek, ada kata lokasi ya, 4. Contohnya begini. Ya, bentar ya. Nanti kata tidak lihat di KBBI ya. Belum, kurang, rendah, silakan lihat di KBBI ya. Nah, contohnya gini. Ada 3. Misalnya di rancangan 4 ya, rancangan aktualisasi, identifikasi kondisi dan penetapan isu masalah. Ini
subbab A. Sub bab 1 identifikasi dan kondisi isu masalah. Nih contohnya misalnya gini. Dari isu yang nomor 1 yang mana kata kerja negatif? Coba on-kan aja Kak. Belum optimalnya, Pak. Belum optimalnya. Belum optimalnya. Objeknya mana? Ya, yang mana objek? Hasil belajar. Pada Hasil belajar. Hasil belajar ilmu belajar pengetahuan. Kelas 3 sebenarnya. Ya. Hasil belajar ilmu pengetahuan alam. Ini objeknya. Subjeknya mana? Siswa kelas 3. Siswa kelas 3. Lokasinya di mana? Di SD, Siswa kelas SD negeri 20. SD negeri 20 Pontianak. Ya. Kota Pontianak. Apa pernyataan yang mendukung ini? Hal ini terlihat dari banyaknya nilai PAS IPA siswa yang belum mencapai nilai KKM. Pernyataannya. Kita tampilkan datanya. Ya. Datanya ya hasil PAS itu. Ya. Datanya hasil PAS itu. Jadi ingat ya, kita berbicara fakta, bukan fiksi, bukan dugaan. Ya. Karena kita berbicara fakta, maka harus didukung dengan data. Ya. Harus didukung dengan data. Tidak boleh pernyataan kita tanpa didukung dengan data. Yo, yang kedua. Contoh yang kedua nih. Mana kata kerja negatifnya? belum Belum optimalnya. optimalnya. Objeknya mana? Optimal. Pemeliharaan Pemeliharaan jalan hidup untuk batang. batang. Jalan. Ya. Subjeknya mana? Bidang Bina Marga, Dinas Dinas PU dan Perumahan Rakyat Provinsi kali Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ini subjeknya. Lokasinya mana? Kalimantan Barat. Ini mana? Jalan Siduk Teluk Jalan Batang. Siduk Teluk Teluk Batang. Ya. Nah, ini dibuat seperti ini untuk menghindari jangan sampai ada pengulangan kata jalan ya. Pengulangan kata jalan ini. Ini kalau kita pindahkan misalnya Siduk Teluk Batang di akhir kalimat, maka akan ada pengulangan kata jalan 2 kali. Misalnya gini, belum optimalnya pemeliharaan jalan oleh bidang bina marga pada jalan Siduk Teluk Batang. Nah, kan ada 2 kata jalan ya. Nah, untuk menghindari pengulangan kata, maka kita rubah ya urutannya ya. Berikut yang ketiga nih. Yang mana kata kerja negatif? Belum optimalnya. Optimalnya. Terus Objeknya Objeknya mana? Pelayanan kesehatan. Kesehatan pasien. objeknya mana? Pasien Pasien. pada puskesmas. Pasien ya. Lokasi ini mana? Pasien. Puskesmas Siantan Hilir. Puskesmas Siantan Hilir ya. Nah, untuk pasien ini bisa ditambahkan pasien apa? Apakah pasien secara umum ataukah pasien secara khusus ya. Ini sekarang kita lihat apa pernyataannya. Hal ini terlihat dari lamanya waktu antrian yang lebih dari 30 menit pada puskesmas Siantan Hilir. Ternyata masalahnya adalah waktu antrian. Waktu antrian ya, waktu tunggu ya. Apa datanya? Nah, datanya kita tampilkan hasil pengamatan ya. Hasil pengamatan dicatat ya, ada fotonya. Ya. Ini di sini datanya itu minimal 30% ya. Dari jumlah pasien yang berkunjung dalam 1 hari. Misalnya 1 hari ada 50 pasien. Ya. Nah,
kita ambil datanya paling kurang 30%. Berarti berapa orang kita data itu? 10%. 15 orang. 15 15 orang. sampai 20. 15 orang paling kurang ya. Paling kurang Iya. 15 orang. Lebih dari itu lebih baik. Makin banyak data dikumpulkan makin bagus dalam mendukung suatu pernyataan. Hari kerja berapa hari? Oh iya, 21. 5, 6. Satu ada Hari dalam satu kerjanya minggu berapa? efektifnya Satu 5 hari. 5 hari. Ke 30% dari 5 5 hari hari berapa? efektif. 3 ya. 2 sampai 3 hari ya. 1-2 hari, 2 hari. Udah sampai 2 2 hari sampai kan? 3 hari. Iya, enggak sampai. Iya. Kita lakukan paling kurang 2 hari berarti. Tapi kalau kita lakukan 3 hari lebih bagus lagi. Ya. Dilakukan pada hari pasien paling banyak berkunjung lebih bagus lagi. Gitu. Nah, cuman pertanyaannya sekarang ini tugas siapa nih? Sebenarnya nih, dokter kah? Perawat kah? Atau siapa? Belum optimalnya pelayanan kesehatan. Manajemen, Bisa Pak. semua sih, Pak. Pelayan teknis kayaknya. Ya, tentunya Pronopis saja kan yang ngurus antrian. Front office. Ya, ya. Oh, iya. Bukan dokter nih. Nah, gitu. Mungkin perekam medis yang ngurus pendaftaran gitu kan. Ya. Oke. Kalau sudah ada isunya, kita pilih ya. Isu yang prioritas. Nah, menggunakan APKL ya. Udah belajar ya ini ya? Sudah, Pak. Udah ya. Nah. Oke. Sekarang kita identifikasi penyebab isu atau masalah prioritas penyebabnya ya. Nah, penyebab ini biasanya terkait dengan 5M ya. Terkait dengan 5M. M yang pertama tuh manusia. Money, uang, material, bahan, mesin, peralatan, dan metode. 4 hal bukan kewenangan CPNS. Money, material, dan mesin ini bukan kewenangan CPNS. Ya. Pengadaannya ya. Kalau penggunaan ya. Yang paling terkait dengan CPNS adalah metodenya. Cara pelaksanaan. Nah, metode ini ya terbagi lagi, bisa sistem, bisa SOP, bisa strategi, bisa model, bisa metodenya itu sendiri, bisa media, bisa alat peraga, bahan peraga. Yang belum optimal penerapannya atau pelaksanaannya. Ya, contoh gini. Isu yang pertama tadi ya. Misalnya penyebabnya ada 3. Kurang bervariasinya buku atau bahan ajar. IPA. Belum optimalnya penggunaan metode pembelajaran IPA. Kurang bervariasinya media pembelajaran IPA. Nah, mana penyebab yang dipilih? Dari 3 penyebab ini. Nomor 2, Pak. 2. Yang mana lagi? Yang boleh. Yang Kurang nomor 3, bervariasinya Pak. media. Kurang bervariasinya Nomor media, 3, Pak. pelajaran. Nomor 3 ya. Nomor 1 bisa enggak? Belum. Nggak boleh. Sedikit, Pak. Nomor 1 tidak ya. Nah, itu termasuk bahan ya. Buku ya. Kan tak mungkin ya CPNS ngadakan buku banyak-banyak kan? Oh iya, Pak. Nah, jebol nanti kantongnya. Jadi nomor 1 tidak bisa diselesaikan oleh CPNS ya. Nomor 2 bisa, nomor 3 bisa. Berikut. Nih, penyebabnya ada 3 juga. Ya. Mbak, perhatikan yang mana yang bisa diselesaikan oleh seorang CPNS. 2, Pak. 2, Pak. 2 nomor 2 dan 3 juga, Pak. 2 dan 3. 2 dan 3 juga ya. 3. Di sini ada peralatan, kata peralatan, tapi di sini penggunaan. Ya. Bukan karena peralatannya yang kurang.
Ya. Jadi di sini penggunaannya yang harus dioptimalkan. Gitu. Bisa. Tapi kalau misalnya pernyataannya kurangnya peralatan pemeliharaan jalan, misalnya ya, nah ini tidak bisa. Ya, ikut. Isu yang nomor 3, mana yang bisa dipilih dari 3 penyebab Nomor ini? 3, Pak. Nomor 3 3. bisa. Belum Ya. optimal. Terus Semuanya sih Dua. kayaknya. 2 boleh. Nomor Ya. 2, nomor 2. 1, 2, 3. Ya. Nomor 1 bisa enggak? Nggak boleh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ini tugasnya kepala Tidak bisa, Pak. Puskesmas, ya kan? Bukan tugasnya CPNS. Nanti marah teman-teman, ngapain kau nih lambat terus gitu kan? Marah kawan, urusan kau katanya. Sedangkan kita harus menciptakan keharmonisan di dalam lingkungan pekerjaan kita. Ya. Dari 2 dan 3 ini mana yang paling tepat, yang sesuai dengan pernyataan tadi? Pernyataan isi. Nomor 3. Jadi penyebab isu yang terpilih adalah yang nomor 3. Nah, tadinya adalah antrian ya. Antrian. Oke. Ini cara memilih penyebab tentunya berdasarkan dengan cara USG ya. Bisa juga dengan fishbone ya. Tapi yang banyak digunakan ya ini USG ya, lebih sederhana lah. Boleh diajarkan juga ya? Ya tinggal dibaca-baca lagi lah ya nanti ya. Oke. Sekarang judulnya bagaimana? Nah, kalau isunya sudah dipilih, penyebab isunya juga sudah dipilih, apa ide gagasan kita? Atau judul RA kita? Nah, judul RA kita harus selaras dengan isu dan penyebab isu tadi. Ya. Saya ulangi, judul RA kita harus selaras dengan isu dan penyebab isu. Coba kita lihat. Kalau isu dimulai dengan kata kerja negatif, maka judul RA kita mulai dengan kata kerja positif. Ya, pengoptimalan, optimalisasi, peningkatan, percepatan. Nah, ini kata kerja positif semua. Ya. Sebagai lawan dari kata kerja negatif. Selaras kan dengan isunya? Ya. Kemudian yang berikutnya kata objek. Nah, objeknya ya kata-kata objek harus sama dengan kata-kata objek di isu. Jangan beda. Jangan beda ya. Kata objeknya harus sama dengan kata-kata objek di isu. Kemudian yang ketiga kata sistem, strategi atau model atau media. Nah ini harus selaras dengan penyebab isu. Tadi penyebab isu yang dipilih apa? Nah itulah yang harus dilakukan. Misalnya kita memilih penyebabnya karena metodenya, berarti kata yang ketiga ini, kata kalimat judul ini harus metode apa yang kita gunakan? Metode apa? Nah, gitu. Atau sistem apa? Gitu. Berikut kata subjeknya. Nah, kata subjek juga harus sama dengan subjek di isu. Dan kata lokasi, aktualisasi. Nah, ini juga harus sama dengan kata lokasi aktualisasi di isu harus sama. Ya. Jadi 1, 2, 4, 5 harus selaras dengan isu. 3 harus selaras dengan penyebab isu. Bisa dipahami ini? Ya, ini kita lihat contohnya. Coba.
Selaras nggak nih? Ide atau judul RA dengan isunya. Coba cek satu-satu. Kata negatifnya mana? Belum optimalnya, Pak. Belum optimalnya, Belum Pak. optimalnya, Pak. Kata positifnya mana? Optimalisasi. Optimalisasi. Objeknya mana di isu? Hasil belajar. Hasil belajar. Ilmu Pengetahuan Pengetahuan alam. Sama enggak dengan idenya? Sama. Sama, Pak. Sekarang metodenya. Selaras nggak dengan penyebab isu? Selaras, Pak. Selaras. Karena di sini metode yang belum optimal. Agar metodenya optimal, kita gunakan metode apa di sini? Namanya Demonstrasi. ini demonstrasi. Sekarang subjeknya siapa? Siswa kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Lokasinya di mana? Di Sekolah SD. dasar Negeri 20. Negeri 20 Kota Sama nggak Pontianak. dengan isunya nih? Sama. Itu ya. Cara kita membuat kalimat judul ya. Jadi selaras dengan isu dan penyebab isu. Ya. Kita lihat contoh yang berikut. Kata kerjanya. Ya. Kata kerja negatif. Belum isu. optimalnya. Nah, kata kerja positif di judul. Optimalisasi. Objeknya mana? Pemeliharaan Jalan. jalan. Teluk Batang. Jalan-jalan saja. Pemeliharaan jalan. Jalan. Objeknya pemeliharaan jalan, ya. Kemudian siapa subjeknya? Bidang itu, Pak. Bidang Bidang marga, dinas Dinas PU. dan pekerjaan umum, Sama enggak beda? dan perumahan rakyat. Sama enggak di Sama. subjeknya? Sama. Kemudian lokusnya di mana? Di Jalan Siduk Betul. Jalan Siduk. Hidup Teluk Batang. Sama enggak di sini? Sama, Pak. Nah, sekarang apa yang menjadi penyebab? Metode kan? Metodenya. Metode. Maka di sini harus kita gunakan metode, ya. Metode. Menggunakan metode. Apa metodenya? Misalnya daur ulang bahan agregat dasar. Di contoh metodenya. Ada metode yang lain. Ini contoh saja, ya. Berikut. Nah, kita lihat kalimat negatifnya mana? Belum optimalnya. Kalimat positifnya di judul Optimalisasi. optimalisasi. Objeknya apa? Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan. Subjeknya mana? Pasien. Pasien. Ada Lokasinya mana? Puskesmas Siantan Hilir. Mas yang tadinya sama ya. Sama. Sekarang penyebabnya apa? Belum optimalnya sistem antrian. sistem berarti ya. Berarti di sini kita menggunakan aplikasi sistem Sistem antrian. antrian digital. Nah, ini masih umum ya. Ini masih umum, bisa dikhususkan. Misalnya aplikasi sistem antrian WAG bisnis gitu kan, boleh. Atau website, boleh. Atau malah aplikasi yang sudah ada di Play Store. Dibuat, masukkan di Play Store. Siapapun bisa unduh, install. Bagus lagi. Nah, untuk antrian, kalau di Rumah Sakit Sudarso sudah pakai aplikasi yang dicantumkan di Play Store. Rumah Sakit Bayangkara pakai web, ya. Puskesmas ada bimbingan saya menggunakan WAG. Nah, terserah. Ya. Ini sekali lagi tugasnya siapa nih? Tugasnya Quran Pendaftaran office FO. gitu ya. Bukan dokter nih. Apalagi petugas laboratorium kan. Ini sesuai dengan tupoksinya.
untuk apa yang dimaksud dengan optimalisasi, mengoptimalkan, dan pengoptimalan silakan dibaca di KBBI ya. Yang lainnya juga sama. Nah, dalam proses rencana aktualisasi itu ada pengisian tabel nanti ya. Ada pengisian tabel. Kalau saya, bimbingan saya itu saya gunakan tabel vertikal. Ya. Menggunakan tabel vertikal seperti ini. Ya. Namun ada teman-teman cook yang lain nanti menggunakan tabel horizontal seperti ini. Ya. Menggunakan tabel horizontal seperti ini. Kenapa saya lebih senang menggunakan tabel vertikal? Pertama, mudah dikerjakan, ya. Yang kedua, mudah dibaca, dan yang ketiga, tidak banyak ruang kosong, ya, sehingga efisien. Sedangkan di sini nanti ada ruangan yang penuh, ada ruangan yang kosong. Kerjakannya juga susah gitu ya, karena ruangnya sempit nih, kolomnya kecil jadinya gitu. Ya. Tapi terserah pilihan cook masing-masing ya. Terserah pilihan cook masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, permisi Pak, Asep Pak dari Dinas Pendidikan Pranata Komputer Pak. Ya, silakan. Pak, ini terkait untuk isu yang saya ambil di sini kan terkait belum optimalnya penyimpanan file di saya itu berdasarkan SK-nya dikasih peserta didik dan pembangunan karakter. Kemudian untuk isunya atau masalahnya kan belum optimalnya sistem penyimpanan filenya Pak. Kemudian untuk judulnya Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Belum optimalnya sistem penyimpanan file pada kasih peserta didik dan pembangunan karakter. Tadi isunya kok hampir sama dengan isunya? Oh, isunya ya. Ya, mestinya beda. Oh gitu Pak ya. Ya, mungkin terkait dengan metode penyimpanan. Jadi kalau penyebabnya berarti misalnya bahwa untuk penyimpanannya sekarang ini masih belum otomatis begitu Pak ya? Misalnya seperti itu kah atau bagaimana? Ya. Apa mungkin penyimpanan file itu belum pakai ini ya, folder atau apa gitu kan? Kan harusnya penyimpanan file itu sesuai dengan foldernya masing-masing. Apa? Ya, masih belum ada manajemennya gitu Pak. Nah, gitu ya. Apalah namanya lah, orang ahli komputer lah yang pandai Iya, ya. Pak. Nah, ini penyebabnya Berarti, apa? Jadi berarti kalau misalnya penyebabnya belum adanya sistem penyimpanan file secara manajemen file yang baik. Nah, seperti itu Pak. nah, jangan sebut manajemen lah, nanti terlalu luas malah. Iya Pak ya. Nah. Karena untuk berdasarkan hasil kemarin wawancara kepada rekan kerja itu penyebabnya karena untuk berkas-berkas yang ada di KASI itu sampai saat ini belum ada gitu Pak. Jadi siapa yang mengerjakan itu yang memegang. Jadi terkadang misalnya ada siswa yang kehilangan piagam penghargaan untuk lomba-lomba itu hilang. Jadi untuk mencetak lagi itu terkadang sulit begitu Pak. Tidak ada filenya lagi terkadang. Kalau seperti itu gimana Pak ya? Gitu ya. Iya, alasannya karena itu Pak belum penyimpanannya belum itulah. Belum terpusat gitu ya? Ya belum terorganisasi gitu Pak. Terus central filenya belum ada gitu ya? Ah iya betul. Ya boleh seperti itu. Berarti begitu Pak ya. Jadi masalahnya kan tadi penyimpanan file yang belum terpusat seperti itu Pak ya. Bukan terpusat, itu belum terpusat itu kan menjadi penyebabnya tadi. Oh penyebabnya. Oh, ya. Atau misalnya
file dokumen atau dokumen itu belum bisa diakses dengan cepat, gitu kan? Oh ya, belum bisa diakses. Ya, penyebabnya apa? Karena file itu tidak disimpan pada pusat data, gitu kan? Nah, berarti Ya. nanti Asep membuat pusat data. Itu Ya, judulnya oh, itu. Pak, ya. Ya, tinggal dirumuskannya ya kalimatnya ya. Oh iya Pak, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Kan ketika harusnya data itu sudah terpusat dah sekarang nih, jangan sebar kemana-mana gitu. Kebetulan kan operator komputer yang harus nanti file-file yang ada tuh di scan kalau tidak ada anaknya kan. Iya. Scan, Betul. simpan dalam central file, simpan data ya. Kalau begini Pak, untuk datanya ini kan rencananya mau menggunakan Google Drive, itu tinggal diupload ke online berarti itu masih bisa Pak ya? Boleh. Boleh Pak ya, oke. Google Berarti Drive itu metodenya medianya ya, sebagai media oh, iya, ya. media Pak ya. Ya. Oh iya Pak. Media. Boleh. Oke, yang lain kira-kira mana? Bingungnya jangan lama-lama. Bingungnya selesai sampai di sini. Langsung action kita. Go in ya. Selesai ini langsung bisa go in, merancang aktualisasinya. Izin Pak, Stefanus Pak. Ya, silakan. Stefanus dari Bapeda Pak, Jabatan Perencana. Ya. Pak, ini mau tanya sedikit Pak terkait dengan isu yang rencananya. Ya, silakan. Yaitu belum terkelolanya data dan dokumen perencanaan pembangunan. Nah, nantinya saya untuk penyebabnya sendiri saya coba diskusi dengan Pak Kabir dan juga mentor itu untuk penyebabnya belum terkelolanya inventarisasi data. Nah itu nggak nyambung ya, saya potong ya. Antara isu dengan penyebab masih sama. Ya. Nah, harus maunya nanti inventarisasi data ini tujuannya nanti bisa digunakan oleh yang lain juga Pak, mudah diakses sama yang lain gitu Pak. Jadi saya mau menggunakan media seperti Google Drive gitu Pak. Yang saya tanyakan ini Pak, di penyebabnya apakah saya masukkan juga Pak terkait tujuan saya tadi Pak, menginventarisasi itu penyebabnya bisa diakses gitu Pak. Belum, apakah akses datanya masih sulit gitu. Kan belum bisa diakses sekarang data-datanya, ya kan? Ya Pak, datanya tersedia, hanya saja mungkin untuk pakainya itu masih terkendala gitu Pak, karena tidak terinventarisir, gitu ya masalah. Ya. Jadi Pak, gimana itu maksudnya? Nuliskan jadi penyebabnya itu Pak, saya masih bingung. Jadi kalimat pertama, kalimat isunya udah benar. Ya, tinggal kalimat penyebabnya saja. Iya Pak, itu maksud saya Pak. Misalnya akses belum sulitnya mengakses data bisa, atau belum optimalnya aksesibel data. Maksud saya gini Pak. Karena belum digunakannya apa? Belum digunakannya teknologi informasi, misalnya kan. Ini akses data itu susah karena belum digunakannya teknologi informasi. Nah, nanti dalam menyelesaikan masalah ini, teknologi informasi apa yang digunakan? Misalnya GF. Bisa juga yang lain. Misalnya pakai web, itu kan bisa. Web kan lebih gampang kan sebenarnya. Sama dengan di Google itu ya. Google kan kita begitu apa yang kita perlukan kita ketik saja muncul lah kan. Nah, kan gampang akses data. Begitu juga nanti di Bapeda. Misalnya perlu data apa? Tinggal masuk ke web Bapeda, ketik data apa yang diperlukan. Ini muncul semuanya gitu. Bisa. Ini kalau Google Form mungkin masih susah ya. Ya sulit Mas.
lebih mudah kalau kita web itu, kalau akses data ya. Ya seperti Google lah ya. Di Google kita perlu misalnya data apa? Panjang jalan misalnya kan. Nah, kita ketik. Nah, kalau ada yang menginput panjang jalan, nah, ada keluar data jalan. Ya. Langsung dia keluar. Atau kita mau mencari peraturan perundang-undangan. Misalnya kan yang terkait dengan perencanaan. Nah, udah tinggal masuk ke web Bapeda, ketik peraturan apa yang terkait, ya muncul dia semuanya. Jadi akses data ya, belum optimalnya akses data, ya. Atau belum digunakannya teknologi informasi dalam akses data. Itu yang menjadi penyebabnya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Lagi yang lain? Masih kirip-kirip matanya Umi. Kenapa Umi? Izin Pak bertanya Pak Denny. Nah, ya, silakan. Ada satu isu lagi sih Pak yang ingin saya tanyakan tuh. Kan kebetulan di kami ada sedang implementasi aplikasi absensi yang berbasis website ya, tapi itu kita gunakan di Android masing-masing yang melacak posisi kita menggunakan GPS sama foto muka juga kan. Nah, cuma saat ini nih kadang-kadang rekan-rekan tuh ada yang kesulitan begitu, karena untuk menggunakan aplikasi itu secara perangkat harus di setting masing-masing, karena device juga kan beda-beda ya setiap orang yang punya. Jadi kadang-kadang ada mereka yang bingung gitu, ada juga yang bertanya di saat yang tidak tepat juga gitu kan. Jadi jadi ceritanya nih mau saya buatkan video grafis penggunaannya, entah itu meliputi cara nanggulangi troubleshooting-nya kalau misalnya ada absen, atau cara penggunaannya juga dan lain-lain gitu Pak. Apakah itu bisa diangkat? Boleh. Ya. Jadi berarti nanti isunya belum optimalnya penggunaan aplikasi sih. Ya. Aplikasi ya. Aplikasi absen ya. Absensi ya. Absensi Pak. Ya. Apa penyebabnya? Karena pemahaman akan penggunaan perangkat yang jangan gitu. Udah pernah sosialisasi belum? Sudah sih Pak. Sudah. Udah berapa kali? Udah optimal belum sosialisasinya? Kita sosialisasi yang pertamanya itu khusus yang kepala-kepala dulu kan. Tapi ada juga langsung sesudah itu kita sama yang rekan-rekan yang lain. Cuma kebanyakan sih japri Pak. Japri. Artinya belum optimalnya sosialisasi penggunaan. Jangan nyalahkan teman. Baik. Ya Pak. Nah, nggak baik ya nyalahkan teman ya. Nah, kalau belum optimalnya sosialisasi, sekarang mengoptimalkannya apa tadi? Menggunakan apa? Video grafis Pak. Video grafis. Dapat data. Bisa. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya kan? Nah, optimalisasi penggunaan absensi apa gitu namanya ya? Ya Pak. Ya, melalui sosialisasi video grafis. Nah, di mana? Ya kan? Oke. Udah jadi data. Tinggal ngisi. Ya Pak. Ya. Yang lain gimana? Suryati gimana Suryati? Ya Pak. Ya, udah bisa. Baru di gambarnya. Ya, suaranya enggak dengar. Halo. Keraskanlah sedikit volumenya. Ya Pak. Ya, keraskan volumenya, besarkan volumenya. Tes. Ya. Kedengaran nggak Pak? Ya, dah. Ya. Kalau saya kan tadi di bidang statistik ya Pak ya. Tupoksinya itu pengumpulan data, pengolahan data, terus analisis data dan penyebaran data gitu ya Pak ya. Ya. Yang bermasalah dari sekian itu apa?
pengumpulan data sama pengolahan data yang itu sih Pak kemarin rencananya mau ikut. Ya, boleh. Jadi isunya belum optimalnya pengumpulan data, belum optimalnya pengolahan data, ya, atau belum optimalnya distribusi data. Nah, dari 3 Kalau isu misalnya- yang mau dipilih yang mana? Kalau misalnya dipilih pengumpulan data, kan selama ini data-data yang kita kumpulkan itu kan sumbernya dari OPD ya Pak ya. Ya, Nah, terkadang ada beberapa OPD itu yang sama sekali tidak menyerahkan data gitu bahasanya. Ada yang ya. misalnya dari target 2, 1. Kalau yang sama sekali tidak ada itu kan berarti belum gimana tuh Pak? Nah, apa yang mau dilakukan agar orang itu mengumpulkan data? Biasanya sih kalau sebelum-sebelumnya jemput bola gitu Pak, kita yang datang ke Apa? institusi, Hah? mendatangi ke OPD-nya gitu Pak. Oh, didatangi gitu ya? Ya, Wah, repot amat. gimana tuh Pak jadinya? Kenapa tidak buat aplikasi? Misalnya peringatan. Gitu dia belum kirim, diingatkan terus itu. Sama ke HP-nya itu, yang ke mana? Ke petugas. Kan ada petugasnya tuh. Tiap OPD kan ada petugasnya. Kalau untuk sekarang, kalau yang tahun sebelumnya ada Pak, tapi kalau untuk tahun ini tidak ada lagi petugasnya karena yang kemarin kan hanya berlaku untuk per kegiatannya gitu Pak. Oh ya udah, pada sekretaris badan itu, sekretaris dinas. Buat aplikasi gitu Pak. Jadi siapapun sekretaris dinasnya di data nomor HP-nya, ya kan? Nah, ada peringatan tuh secara otomatis kalau dia siapapun yang belum kirim kan, kalau klik satu tekan gitu, Anda belum kirim data, Anda belum kirim data, itu dia pusing deh, pikir deh masih kan. Kalau misalnya gini Pak. Bukan japri secara pribadi ya, tapi melalui apa WAG bisnis bisa, atau yang lainnya lah, gitu kan? Dimana akan ketahuan itu nanti. Kalau misalnya gini nih Pak, tadi kan terkait dengan kendala pengumpulan data kan ada saya udah merancang gitunya, misalnya penyebabnya gitu ya Pak ya. Yang pertama mungkin karena di OPD masing-masing itu udah sibuk dengan agendanya mereka. Ya. Kemudian tidak ada orang Nah, dari itu OPD itu saya bilang ya. Itu kan masalah orang. Ya, Bukan maksudnya masalah. itu penyebab yang saya inventarisir gitu Pak. Baru itu. Terus tadi tidak ada orang khusus yang ditunjuk dari OPD-nya. Ya. Kemudian bisa jadi juga penyebabnya adalah tabel yang kita kirim untuk format data ke OPD itu belum lengkap atau mungkin berbeda dengan produksi data yang OPD itu hasilkan. Ya. Terus? Yang mungkin tabelnya itu kali ya Pak ya. Kalau yang tadi OPD-nya itu kan berarti bukan wewenang kita gitu. Berarti kalau seperti itu kan berarti cuma membuat tabel. Bagaimana kalau misalnya setiap OPD tabelnya beda-beda? Ya, kalau yang terkait dengan tupoksi saya sih ada Pak, membuat namanya dummy tabel ya Pak ya, tabel format tabel gitu, tabel kosong. Nah, maksud saya kan itu bukan inovasi jadinya. Ada enggak inovasinya di situ? Enggak sih Pak. Itu bingung. Enggak ada inovasinya. Ya. Itu tadi yang bagian pengumpulannya Pak, kalian diskusi kan ada 4 tadi ya Pak ya, pengumpulan. Coba kalau lebih tepat tuh mungkin pengolahan aja. Ya, itulah tadi mau ditentukan. Kalau yang pengolahan itu, saya minta masukan juga ya Pak ya, kalau yang pengolahan itu kan kadang-kadang data yang kami terima dari OPD itu kan ada yang belum standar gitu ya Pak ya. Jadi saya masukkannya itu, faktor penyebabnya itu adalah ada data yang belum standar. Misalnya satuan yang kita minta itu, misalnya untuk luas kita minta satuannya kilometer persegi misalnya Pak ya. Ternyata data yang kita terima mereka mencantumkan luasnya malah hektar misalnya itu.
Terus ada juga data yang kita terima, misalnya kita mintanya berapa unit, mereka misalnya definisi unit, misalnya kita maunya berapa unit, mereka tapi menampilkan yang dimaksud itu berbeda dengan yang kita minta. Ya. Terus apa lagi? Misalnya terus ada juga data yang double misalnya gitu. Data ini ketika dijumlahkan, misalnya jumlah penduduk ketika dijumlahkan antara laki-laki dan perempuan, kok laki-laki dan perempuannya tidak sesuai dengan jumlah yang sebelumnya. Itu berarti masuk di penyebab itunya gitu kan Pak. Nah, jadi apa yang mau kau lakukan dengan itu? Itulah saya bingung. Mau pengolahan data rencananya Pak, tapi maksudnya apa yang akan digali itu masih belum. Oh, bikinlah misalnya konversi otomatis gitu kan. Jadi pengolahan data itu, karena tadi datanya tidak standar. Ya. Contohnya gitu Pak. Kalau datanya tidak standar, kita susah lagi minta sama OPD itu. Harus bikin ini harus standar ini. Paling OPD itu ya udahlah ini aja yang ada kita apa adanya lah kan. Nah, bagaimana kita mengolah data itu yang datanya tidak standar bisa menjadi standar. Nanti kan lakukan konversi. Ya. Konversi. Bisa nggak melakukan konversi itu secara otomatis? Jika misalnya kamu input 100 hektar, otomatis berubah menjadi sekian kilometer persegi. Bisa enggak? Bisa Pak, pakai. Nah, kayak gitu. Konversi otomatis, pengolahan data. Nah, yang tadinya misalnya bukan unit satuannya, tapi dibuat unit, udah konversi otomatis, berubah dia. Gitu. Nah, ini kan aplikasi komputer, kan operator komputer kan bisa itu. Saya aja bisa membuatnya konversi otomatis itu. Masa peranata komputer tak bisa? Kan Pak, bukan peranata komputer Pak. Hah? Kan pengolahan data kan bisa itu lah dibuat apa program atau apa sistem pengolahan data gitu. Ya. Sambil nanti digali lagi ya Pak. Iya. Bisa lah nanti konsultasi lah lagi dengan mentornya Ana Yakubnya ya. Ya Pak. Baik ya. Nah, waktunya sudah habis, waktunya udah lewat juga ya. Kita akhiri sampai di sini ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Saya Ari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera para sahabat CPNS milenial. Selamat sejahtera juga untuk milenial. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Sama Pak. Erik ya. Ya Pak. Ya Pak. Luar biasa, semangat. Oke, kayaknya Asisi udah paling siap ya kayaknya untuk itu penulisan RA nih. Itu. Soalnya dari tadi tidak ada yang nanya tuh dia. Udah sip kah? Saya memang di sini Bang. Yang ditanya pun ditanya mereka yang lain tadi. Ya, mudah-mudahan dari tadi tidak ada yang bingung lagi ya, karena udah nanti ini setelah ini kita udah masuk ke sama coachnya nanti kan di sesi berikutnya sama coach. Nah, jadi masing-masing udah punya isu yang akan dibawa. Paling enggak ada minimal 3 isu yang dibawa nanti itu. Jadi salah satunya kalau bisa itu menjadi isu yang terkuat.
Dan juga kalau bisa isu yang dibawa tuh yang sama kita harus ada inovasi. Inovasinya dalam artian misalnya sebelumnya ini belum pernah ada nih, jadi ini diadakan. Misalnya sebelumnya belum pernah dibuat seperti ini, ada terobosan, paling enggak hal-hal seperti itu. Tapi juga inovasi jangan sampai itu memberatkan kalian, jangan sampai pikirnya oh ini harus inovasi nih sesuatu yang agak berat atau yang nanti kaliannya malah nanti nggak bisa. Lebih baik jangan, lebih baik ada sesuatu yang lebih simpel tapi itu berdampak, itu lebih bagus sebenarnya. Jangan yang pilih yang agak-agak ya dalam tanda kutip agak sosokan lah, mau ini kan kayak gini tapi nggak bisa dilaksanakan, itu sama juga bohong, nanti tetap aja nanti gagal. Lebih baik yang simpel yang saya bilang tapi berdampak. Jadi nanti dicari aja. Yang penting terobosan dalam artian sebelumnya belum pernah ada. Jadi nanti kalian buktikan, oh ini belum pernah Pak, belum ada seperti ini, makanya ada optimalisasinya dengan hal-hal seperti ini. Nanti mungkin hal yang positif yang seperti tadi Pak Irwadi sampaikan. Jadi ya yang inovasi lah, inovasi dalam artian perubahan dari yang sebelumnya belum ada. Ini saya ingatkan lagi, jangan terbawa untuk buat inovasi yang terlalu berat. Nanti kalian sendiri yang kesusahan. Nanti waktunya kan juga tidak lama. Nanti kalian cuma 30 hari untuk aktualisasi, belum lagi kalian persiapan untuk menulis RA dan segala macam. Belum lagi kesibukan di kantor. Pasti kalian juga punya tanggung jawab, saya ngerti. Ada tanggung jawab ini sebagai stafnya juga kan harus mengerjakan ini itu, mengerjakan RA. Jadi jangan terlalu ribet lah. Cari hal-hal yang simpel aja. Makanya saya bilang kalau bisa dibuat 3 isu. Nanti pasti kalau dibantu sama coach mana yang lebih simpel, mana yang lebih enak untuk kalian buat. Jangan terlalu. Nanti juga space-nya untuk pengerjaannya kalian dibuat kalau bisa ya yang kalian mampu lah. Misalnya targetnya nggak harus semua SKPD, misalnya kayak Denny 3 SKPD aja yang mau disosialisasikan, misalnya yang dibuat. Jadi 3 SKPD itu jadi acuannya kalau bisa nanti jadi pelaksanaan bisa 100%, nggak harus semua SKPD. Jadi nanti dibuat target aja. Ada isu kalian, target kalian siapa. Jadi mulai dari sekarang udah buatkan perencanaan. Jadi maunya targetnya siapa-siapa aja. Saya targetnya berapa aja. Mungkin juga kayak Dokter Jeffrey bisa nanti dibuatin misalnya target berapa pasien, nanti bisa disurvei kan. Ini ternyata Pak, setelah disurvei ya pasiennya lebih puas, kita lebih ngerti atau apa. Jadi bisa dibuatin target ya. Jadi dari sekarang udah dibuat perencanaan. Jadi ke depan enggak susah lagi. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin? Weli. Ya, boleh tanya Pak Weli? Ya. Sudah boleh kita hubungin coach ya Pak Weli ya? Untuk ini, untuk konsultasi atau gimana? Coach kemarin udah dimasukin ke grup belum ya? Sudah. Gimana Bu Reza? Gini aja, kadang ada coach yang bisa langsung dihubungi sebelum dia menyampaikan materinya, atau nanti kan resminya nih nanti setelah agenda yang coachnya ya, nanti di sesi selanjutnya. Iya. Tapi bisa aja di Japri dulu atau mungkin dari ketua kelas dulu, Pak kami mau mulai konsultasi terkait RA kami, apakah boleh? Izin aja dulu, kalau misalnya memang dibolehkan langsung aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Tergantung Ketua coachnya. kelas dulu ya? Ya, ketua kelas coba izin dulu. Oke. Berarti Pak Weli kita untuk sinkronisasinya hari Senin ya Pak? Karena coachnya kan Pak Darmawan gitu. Iya. Hari Senin ya. Hari Sabtu kan, hari Jumat enggak ya berarti ya? Bukan kan? Iya. Sesuai jadwal. Sesuai jadwal berarti ya hari Senin ya. Oke. Kalau ada perubahan nanti akan diinfokan segera nanti di. Nanti diinfo lagi. Oke, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Pak Weli mau bertanya, Pak Weli asik Pak Weli. Gimana Pak? Terkait penulisan kan tadi sistematikanya katanya Pak Irwadi bilang nanti setiap coach berbeda-beda, nanti dapat formatnya dari coach masing-masing nggak Pak Weli? Gini, nanti setiap pas nanti coachnya masuk, coachnya ada membagikan susunan misalnya yang penulisan atau apa segala. Yang disarankan pertama dari coachnya, tergantung coachnya. Ada coach yang mau sesuai dengan arahan coachnya. Jadi nanti kalau misal jangan sampai ada bapak ibu nanti membandingkan, oh Pak di coach ini ada gini. Jangan sampai itu, nanti jadi hal yang ya dinotis sama beliau. Banyak WI yang nggak mau atau coach yang nggak mau dibanding-bandingkan seperti itu. Jadi apapun arahan coach diikuti aja.
Jadi tapi nanti ada juga kayak di kelompok sebelah, coachnya bilang, misal Pak Didi bilang, kalau memang ada dari panitia ada ngasih misalnya petunjuk atau apa, boleh diikuti. Nah, kalau ada yang coach yang bilang memperbolehkan seperti itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada coach yang tidak memperbolehkan, ikuti aja petunjuk dari coach. Toh nanti di saat seminar ataupun sidang RA-nya nanti yang membelanya kan nanti coach sama mentor yang ngarahkan. Ini sesuai ini Pak ini. Jadi nanti bukan. Jadi jangan juga ada bahasa Pak ini sesuai arahan coach, enggak harus kayak seperti itu. Nanti coach juga ngerti bagaimana saatnya untuk membantu Bapak dan Ibu dalam hal nanti menyampaikan penulisan Bapak dan Ibu lah. Jadi yang utama ikutin arahan coach dulu ya. Itu aja. Terima kasih banyak Pak. Ya. Masih ada lagi? Mudah-mudahan tidak ada yang bingung lagi ya. Nanti kalaupun ada hal yang mungkin mau diskusikan di grup tidak masalah. Jadi ini ya sama-sama kan ada satu kelompok. Kalau misalnya bingung nanti tanya-tanya aja di grup diskusi. Atau misalnya saran apa. Kalau saya juga baca grup nanti ada di notis juga. Misalnya saya di tag kan nanti saya akan juga baca. Maklum. Kadang terlalu banyak grup. Kadang kalau enggak di tag gitu kadang nggak tahu itu ada dipanggil atau misalnya ditanya atau apa. Di tag aja kalau misalnya mau nanya. Gitu aja ya. Oke, udah siang, mungkin udah mau makan siang ya. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk kerjasamanya dalam Zoom kali ini. Sampai ketemu di Zoom selanjutnya. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya. Saya izin ya. Ya, terima kasih.